dipersembahkan oleh Nama saya Eni. Sekolah saya nggak tinggi, tapi bahasa Inggris saya lumayan. Bukan cuma yasno-yasno aja. Saya belajarnya di yayasan sebelum saya berangkat ke Singapura jadi TKW. Eni! Ya, Bu. Aduh, kamu tuh bikin ibu kaget aja deh. Saya bukan mau bikin Ibu kaget. Saya cuma datang terus bilang ya. Kan Ibu yang panggil saya. Kamu lagi ngapain? Lagi dipanggil Ibu. Sebelum dipanggil. Oh, lagi nyapu di teras, Bu. Udah selesai? Belum. Terusinnya nanti aja ya. Sekarang kamu bantuin ibu bikinin itu sarapan. Ya, Bu. Sebetulnya saya ingin sekolah tinggi biar bisa kerja di kantoran. Bukan kerja jadi pembantu rumah tangga kayak sekarang ini. Biar nggak kelamaan di dapur sampai badan saya bau asap. Biar nggak nyuci mulu sampai telapak tangan saya kulitnya ngeletek. Sama telapak kaki saya kena kutu air. Mbak Malika pergi pagi mau kemana, Bu? Kamu mau tahu aja. Maaf, Bu. Kirain saya boleh tahu. Mbak Malika lagi ada interview. Kamu tahu artinya interview? Tahu, Bu. Apa? Saya tahu tapi lupa. Interview itu apa ya, Bu? Interview itu wawancara. Oh iya, sekarang saya ingat, Bu. Saya ini pembantu rumah tangga yang udah go internasional. Saya pernah kerja di Singapura. Gajinya gede, tapi saya nggak betah. Jauh dari keluarga. Boleh pulangnya kalau cuti lebaran aja. Keluarga juga susah kalau mau nengokin. Terus saya pulang ke Indonesia. Terus saya kerja di sini. Alhamdulillah, betah. Mbak Malika belum dapat kerja ya, Bu? Belum. Kan udah jadi sarjana. Udah jadi sarjana itu bukan jaminan gampang dapat kerja. Oh gitu. Berarti mending saya ya, Bu. Cuma SMP tapi gampang cari kerja. Malika udah berangkat? Udah. Tadi dia mau pamit, tapi ayahnya masih mandi. Tujuan pendidikan di Indonesia bukan cuma membuat orang bisa menulis, membaca, berhitung. Bukan sekedar untuk bisa menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi lebih dari itu. Tujuan pendidikan adalah untuk membuat manusia menjadi makhluk yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, di sekolah tidak hanya ada pelajaran menulis, membaca, berhitung, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, tapi ada juga pendidikan agama. Ibu tuh kasihan sama Malika. Kenapa? Stres dia. Stres. Kenapa? Ya dia kan udah jadi sarjana, tapi belum dapat kerja. Galau, bukan stres. Kalau cuma galau, itu kalau dia merasa gundah, risau, atau resah. Nah dia tuh kayaknya udah merasa tertekan. Ibu tadi bilang apa? Gundah, risau, Resah. Ya udah lama tuh nggak dengar kata-kata itu. Hanya ingat kata resah itu waktu zaman masih muda dulu. Zaman lagi ngetop-ngetopnya lagunya Obi Mesah. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganmu walau mencuri waktu. Teret 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 teret. Ayah tuh, ibu tuh lagi bahas Malika.
malah bahas lebih mesak. Gak usah terlalu dipikirkan. Apa yang dialami Malika itu proses yang dialami oleh banyak orang. Mungkin juga semua orang. Tujuan pendidikan itu tidak secara langsung agar membuat seseorang bisa bekerja atau mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi. Melainkan untuk meningkatkan kualitas orang tersebut dalam kesanggupannya untuk bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan. Misalnya, ketika orang tersebut sudah menyelesaikan pendidikan formal sampai dengan sarjana, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, dia pasti akan merasa bahwa pendidikan yang ditempuhnya selama ini telah gagal. Malika tuh merasa udah sekolah lama-lama, udah sekolah mahal-mahal, tapi percuma. Malika tuh sudah jadi anak yang pandai. Nilai-nilainya di sekolah tuh bagus, bahkan waktu kuliah. Malika itu sudah jadi anak yang baik. Dia pandai bergaul, bisa menghormati orang lain, patuh pada orang tua, dan menjalankan perintah agama. Itu sudah cukup. Tapi kan orang tuh harus kerja ya. Orang tuh harus punya pekerjaan, punya penghasilan untuk biaya hidup. Nah, setelah selesai sekolah, kuliah, dia kan juga pengen mandiri. Untuk mendapatkan penghasilan itu kan nggak selalu harus jadi pegawai, jadi karyawan. Kan bisa dia jadi pengusaha. Ah ya, jadi pengusaha tuh butuh modal yang gede. Enggak juga. Enggak juga gimana? Misalnya, dia jualan nasi uduk depan rumah. Ngawur. Ngawur gimana? Kalau nasi uduknya laku, dia bisa bikin warung. Kalau warungnya itu rame, dia bisa berkembang menjadi restoran. Kalau restorannya itu terkenal, dia bisa buka cabang tuh di mana-mana. Kenapa? Apa Malika mau jualan nasi uduk? Pagi. Lagi ngobrol serius ya? Apaan sih? Ya, Bu. Enggak. Lagi ngomongin nasi uduk. Nasi uduk? Kayaknya boleh tuh kapan-kapan kita sarapan pakai nasi uduk. Makanan tuh telan dulu, baru ngomong. Kan? Dulu, waktu saya masih kecil, saya dan teman-teman kalau ditanya sudah besar mau jadi apa, lalu kami masing-masing menjawab. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, dan ada juga yang mau jadi tentara. Tapi ketika kami sudah mulai agak besar, lingkungan seperti membentuk pikiran yang sama. Semua orang harus sekolah, kemudian bekerja. Bekerja itu maksudnya jadi pegawai atau jadi karyawan. Apa harus begitu? Ya, Nanti Kinan mau buat teman Kinan kesini untuk ketemu ayah. Siapa? Teman Kinan. Iya, namanya siapa? Cindy. Cindy. Ya. Temen atau Teman sekolah. cuma teman sekolah atau Wah, ya apaan sih? kamu mau ngenalin teman kamu ke ayah? Iya mau konsultasi ya. Emang dia sakit apa? Enggak, dia nggak sakit. Cuman tahun ini dia tuh kayak Kinan, bakal lulus SMA. Dan rencananya dia mau masuk kedokteran. Jadi dia mau nanya-nanya sama ayah. Oh. Teman sekolah atau Nih.
Ketahuan.